relasi kuasa atau kekuasaan itu tidak tergantung pada hubungan struktural. Halo Sobat Riset, balik lagi di konten Kupas Konsep. Kenalin, aku Raditya Yoga Pratama, mahasiswa Sosiologi Universitas 11 Maret Surakarta. Spesial di video ini aku akan membahas topik skripsiku yang berjudul Relasi Kuasa dalam Komunitas Virtual, studi pada komunitas peserta magang iLead-Pemimpin.id, dan aku akan membahas secara tuntas. Mau tahu selengkapnya? Tonton video ini hingga selesai. Agar memudahkan, aku akan membahas video ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua adalah teori. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat adalah hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran penelitian. Oke, kita akan masuk yang pertama, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Di latar belakang ini, kita akan membahas kenapa judul skripsi ini kemudian diambil oleh peneliti untuk dibahas lebih lanjut. Apa yang menarik dari judul skripsi ini? Aku akan membahas kenapa mengambil judul skripsi relasi kuasa dalam komunitas virtual, studi pada komunitas peserta magang iLead-Pemimpin.id. Dan nanti akan mendapatkan dua rumusan masalah dan kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Kita tahu bahwa tahun 2020 Indonesia terkena pandemi COVID-19, dan di saat yang bersamaan juga akhirnya kebijakan-kebijakan itu dari pemerintah turun ke perusahaan-perusahaan yang akhirnya perusahaan terdampak. Perusahaan kemudian mengubah banyak sekali kebijakan, salah satunya adalah untuk karyawannya, sehingga karyawan harus bekerja dari rumah ataupun bekerja dari manapun, tidak harus ke kantor. Tidak terkecuali adalah Pemimpin.id. Pemimpin.id adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dunia sosial yang bertujuan untuk menciptakan banyak sekali pemimpin di Indonesia melalui media, komunitas, dan training. Nah, Pemimpin.id terkena dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, yaitu harus merumahkan atau membuat karyawannya bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini kemudian mengubah banyak sekali kebiasaan yang ada di dalam culture Pemimpin.id. Salah satunya adalah bahwa komunikasi itu dilakukan melalui WhatsApp, tak terkecuali komunikasi yang dilakukan oleh komunitas peserta magang iLead-Pemimpin.id. Kenapa aku memilih Pemimpin.id dan kenapa aku memilih komunitas magang iLead-Pemimpin.id? Nah, untuk menjawab yang pertama, kenapa aku memilih Pemimpin.id? Yang pertama adalah karena aku bagian dari Pemimpin.id. Yang kedua adalah Pemimpin.id adalah organisasi profesional. Yang ketiga adalah bahwa aku belum menemukan penelitian terkait dengan relasi kuasa di organisasi profesional, sehingga ini menarik sekali bagi aku untuk meneliti di Pemimpin.id. Untuk menjawab yang kedua, kenapa mengambil subjek komunitas magang iLead-Pemimpin.id? Karena yang pertama, komunitas ini adalah komunitas pekerja. Jadi aku belum menemukan penelitian relasi kuasa yang meneliti pada komunitas pekerja. Yang kedua adalah di dalam komunitas iLead ini semuanya setara, nggak ada structure. Namun ketika sedang membahas proyek bersama atau melakukan percakapan, aku sebagai peneliti melihat bahwa ada tanda-tanda relasi kuasa, sehingga ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut apakah benar-benar ada atau tidak. Dari sinilah muncul ketertarikanku sebagai peneliti untuk meneliti yang pertama adalah tanda relasi kuasa dalam komunitas virtual Pemimpin.id. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh penguasa dan pengaruh bagi yang dikuasai, dan keduanya itu digunakan sebagai rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk tanda relasi kuasa yang kemudian dianalisis menggunakan wacana kritis Michael Foucault di antara peserta magang iLead-Pemimpin.id. Yang kedua, bagaimana pengaruh kekuasaan di antara kedua belah pihak bagi yang memerintah dan yang diperintah. Itu adalah dua rumusan masalah yang akan kita bahas dalam penelitian kali ini. Berikutnya adalah tentang teori. Teori apa yang dipakai dalam penelitian ini?
konsep apa saja yang akan digunakan untuk membahas dan menganalisis dan sebagai pisau analisis penelitian ini. Yang pertama adalah teori semiotik. Teori semiotik ini memiliki dua unsur, yaitu unsur signifian dan unsur signify. Unsur signifian adalah penanda seperti bahasa, tanda, atau benda. Sedangkan unsur signify adalah petanda atau makna dari tanda atau makna dari bahasa tersebut. Contohnya, dalam lampu lalu lintas terdapat warna merah yang berarti berhenti. Warna merah adalah tanda, sedangkan yang berhenti itu adalah makna. Berarti tanda merah itu adalah unsur signifian, sedangkan berhenti itu adalah unsur signify. Teori yang kedua adalah teori relasi kuasa milik Michael Foucault. Teori kekuasaan milik Michael Foucault ini adalah teori modern, dan sebagai pembanding juga aku akan membahas teori klasik supaya terlihat kenapa akhirnya mengambil teori modern milik Michael Foucault ini. Nah, teori klasik yang membahas tentang relasi kuasa ini diutarakan oleh Marx dan Weber. Marx menganggap bahwa kekuasaan itu datang dari fungsi dominasi suatu kelas karena penguasaannya terhadap ekonomi atau ideologi yang dimanipulasi. Yang kedua adalah Weber. Weber ini menganggap bahwa kekuasaan itu datang dari dominasi seseorang atau kelompok karena karisma yang dimiliki. Keduanya adalah teori klasik. Nah, teori yang ketiga yaitu teori yang milik Michael Foucault tadi, bahwa teori yang termasuk bagian dari teori modern ini mendefinisikan sebuah kekuasaan atau relasi kuasa itu menjadi beberapa hal yang bagi peneliti ini menjadi lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, karakter milik relasi kuasa Michael Foucault ini adalah kekuasaan itu hadir dari relasi yang terus bergerak. Yang kedua adalah relasi kuasa atau kekuasaan itu tidak tergantung pada hubungan struktural. Yang ketiga adalah kekuasaan itu mencakup hubungan dua pihak, ada yang dikuasai dan ada yang menguasai. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan itu lebih operasional, dan ketika meneliti relasi kuasa itu lebih operasional, kontekstual dibandingkan dengan teori klasik yang tidak lebih operasional. Teori yang ketiga adalah teori wacana milik Foucault yang disebut wacana kritis. Nah, teori analisis wacana kritis ini sebenarnya memiliki beberapa teknik juga. Jadi ada teknik milik Sarah Mills yang pertama, yang kedua ini milik Foucault, yang ketiga Fowler, yang keempat adalah Foucault. Kenapa peneliti mengambil Foucault sebagai teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini? Karena Foucault memiliki karakter yang menurut peneliti lebih relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah kontekstual. Yang kedua adalah memandang tindakan itu sebagai sebuah hal yang penting sehingga detail sekali penjelasannya. Yang ketiga adalah memandang kekuasaan itu dari kelompok dominan. Yang keempat adalah tulisan, tanda, dan kata-kata adalah bagian dari ideologi. Yang kelima adalah Foucault ini melihat aspek historisnya, kenapa kekuasaan itu bisa muncul, sehingga menurut peneliti ini lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian kita akan masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Peneliti mengumpulkan data pada 7 Januari 2022 menggunakan ponsel HP-nya, kemudian menangkap semua percakapan di dalam grup WhatsApp tersebut, kemudian digunakan sebagai data utama. Subjek penelitian ini adalah peserta magang komunitas ailipemimpin.id, sedangkan objeknya adalah percakapan mereka yang di dalamnya memiliki tanda-tanda kekuasaan. Data primer yang digunakan adalah percakapan di dalam grup WhatsApp, sedangkan data sekundernya adalah penelitian terdahulu tentang relasi kuasa, dan peneliti juga melakukan observasi berperan di dalamnya. Kemudian instrumen penelitian berupa tangkapan layar dokumentasi, kemudian instrumen analisis datanya menggunakan tabel yang disederhanakan oleh peneliti yang terdiri dari tangkapan layar, kemudian bawah baris kedua berisi konteks, dan baris ketiga berisi analisisnya. Nah, kemudian bagaimana dengan validitas data penelitian ini? Apakah datanya bisa disebut valid walaupun datanya ini adalah data digital? Apakah memang benar-benar valid atau kurang valid dan kurang bisa
gunakan sebagai penelitiannya. Untuk mengukur itu, aku menggunakan 4 aspek uji validitas. Yang pertama adalah uji credibility yang terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, bahan referensi, hingga member check. Yang kedua adalah uji transferability. Yang ketiga adalah uji dependability. Yang keempat adalah uji confirmability. Nah, kita akan masuk ke hasil penelitian. Ditemukan bahwa analisis percakapan yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa tabel berikut ini itu terdapat analisis rata-rata dalam percakapan. Yang kedua adalah analisis total percakapan. Nah, pada tabel yang pertama, di mana berisi tentang analisis rata-rata percakapan, itu menunjukkan bahwa hari paling aktif sekitar tanggal 22 Desember 2021. Kemudian terdapat juga hasil rata-rata kata per pesan, rata-rata huruf per pesan, rata-rata pesan per hari, hingga rata-rata huruf per hari. Kemudian tabel yang kedua adalah analisis total percakapan pada tanggal 13 Desember 2021 hingga 14 Maret 2022. Total harinya adalah 92 hari, di mana pesannya sekitar 316 pesan. Kemudian total katanya 1642 hingga total huruf 8714. Nah, kita ketahui dari hasil analisis ini bahwa tanggal 22 Desember adalah hari paling aktif. Hal ini karena pada tanggal tersebut semua peserta yang ada di dalam grup mendiskusikan proyek akhir bersama tersebut, dan itu merupakan hari yang menjelang penutupan proyek akhir, sehingga interaksi dan diskusinya sangat kaya sekali pada waktu itu. Nah, kemudian hasil penelitian yang kedua, atau pada gambar yang kedua ditemukan grafik bahwa ternyata dari sekian banyak peserta tersebut hanya ada beberapa yang mendominasi. Yang tertulis di situ adalah 5 orang, di mana kelima peserta ini memiliki faktor kenapa akhirnya mereka lebih mendominasi daripada yang lain. Faktor yang pertama adalah karena mereka menguasai dan memiliki pengetahuan serta informasi lebih daripada yang lainnya, sehingga akhirnya mereka lebih mendominasi dalam jangka waktu 92 hari tersebut. Yang kedua, faktornya adalah karena mereka lebih dipercaya oleh pihak ketiga, atau dalam hal ini adalah manajer, sehingga mereka akhirnya harus lebih aktif dan berkuasa dibanding yang lainnya. Nah, dari total 45 tangkapan layar yang ditangkap oleh peneliti, ditemukan bahwa yang pertama, kekuasaan hadir terus-menerus bergerak secara dinamis. Yang kedua adalah tidak terbatas pada hubungan struktural saja. Bahkan tanpa hubungan struktural bisa timbul relasi kuasa. Yang ketiga adalah kekuasaan itu mencakup dua pihak, sehingga tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja. Keduanya harus sepakat adanya kekuasaan. Yang keempat adalah relasi kuasa atau sifat relasi kuasa itu intensional atau ada kesadaran. Nah, dari keempat hal tersebut bahwa dapat disimpulkan hal ini selaras dengan teori kekuasaan milik Foucault. Lalu bagaimana contoh penemuan atau contoh temuan yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini? Gambar sebelah kiri adalah gambar milik Rizky, di mana Rizky pada saat awal percakapan menjadi penguasa atas yang lainnya. Di gambar yang kedua, di hari yang berbeda, Rizky tidak lagi menjadi penguasa, justru Salsabila yang menjadi penguasa. Jadi terdapat beberapa kekuasaan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda di hari yang berbeda, di waktu yang berbeda. Padahal mereka sama-sama menjadi peserta magang yang terdapat di dalam grup tersebut. Namun kekuasaan itu silih berganti. Nah, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil analisis unsur signifian dan unsur signify tentang relasi kuasa ini bahwa terlihat pada makna-makna pesan-pesan yang disampaikan di dalam grup tersebut itu memang mengandung unsur kuasa, di mana akhirnya ditemukan 5 orang yang berkuasa tadi, dan mereka melakukan atau memanifestasikan kekuasaan itu dalam bentuk perintah, permintaan, informasi, atau ajakan. Nah,
Didapatkan bahwa akhirnya 5 orang saja yang lebih berkuasa daripada yang lain, sehingga yang lainnya itu dikuasai. Yang lainnya hanya menjadi penerima kekuasaan atau perintah saja. Kesimpulan yang pertama adalah 5 peserta cenderung lebih menguasai, namun kekuasaannya tidak mutlak. Kekuasaannya terus berubah dan berganti oleh orang yang lain. Kesimpulan yang kedua, ketika mereka berkuasa, mereka mempengaruhi semua peserta yang lain, dan semua peserta yang lain bersedia untuk dipengaruhi. Hal ini terlihat ketika mereka tidak ada sama sekali pertentangan di dalam kekuasaan yang terjadi pada saat itu. Faktor kenapa mereka bisa menguasai daripada yang lain, karena yang pertama, penguasa lebih memiliki pengetahuan, informasi, dan kekuasaan atas yang lainnya, sehingga mereka lebih menguasai. Yang kedua adalah mereka lebih dipercaya oleh pihak ketiga, atau dalam hal ini adalah pihak manajer, sehingga mau tidak mau mereka akhirnya memberikan informasi dan menguasai atas informasi tersebut terhadap peserta yang lainnya. Dari sini kemudian muncul beberapa saran yang diberikan oleh aku sebagai peneliti untuk peneliti berikutnya. Yang pertama adalah penelitian terkait relasi kuasa dapat menggunakan instrumen penelitian lain selain teori konteks. Yang kedua adalah subjek penelitian dan aplikasi bisa menggunakan yang berbeda, yaitu menggunakan subjek selain komunitas pekerja dan selain menggunakan platform aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, analisisnya menggunakan selain analisis wacana kritis Fireclaw, karena tadi kita ketahui banyak sekali tokoh-tokoh yang menggunakan analisis wacana kritis. Yang keempat adalah bisa menggunakan atau ditambah dengan metode komparasi, seperti misalnya wawancara mendalam, sehingga ketika menggunakan data tangkapan layar itu bisa lebih mendalam, tidak hanya menggunakan tangkapan layar saja, tapi juga wawancara secara mendalam, sehingga sudut pandangnya akan lebih objektif dan lebih kaya. Kurang lebih itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat diambil kebaikan, dan untuk peneliti yang menonton video ini diharapkan bisa mengambil saran-saran yang akan diterapkan di penelitian berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.